my channel. Banyak penderita GERD yang curhat dengan aku sebagai mantan penderita GERD juga tentang keluhannya yang sering dianggap lebay atau dibuat-buat oleh orang di sekitarnya. Di satu sisi rasanya sakit hati ya dibilang kayak gitu. Di sisi lain orang yang tidak merasakannya itu seakan-akan anggap kita ini ngada-ngada. Terlalu banyak mikir yang enggak-enggak. Apakah Anda juga mengalaminya? Kita memang tidak bisa mengendalikan orang mau ngomong apa. Yang lebih menyakitkan lagi, jika kata-kata dalam tanda kutip dengan tanpa perasaan itu diucapkan oleh orang terdekat kita. Misalnya keluarga kita sendiri atau pasangan kita, suami, istri, pacar mungkin. Batin kita rasanya tertekan, pengen curhat, tapi nggak ada yang bisa ngerti. Akhirnya apa? Dipendem dewek, jadi stres sendiri, jadi depresi ya. Lalu kita jadi kehilangan kepercayaan, baik sama diri kita sendiri maupun sama orang lain. Kita jadi mudah emosi, mudah sensitif, mudah sakit hati. Itulah sebabnya saya buat layanan khusus curhat privasi GERD. Buat Anda yang ingin mendapatkan motivasi dari saya sebagai mantan penderita GERD yang sudah berjuang melawan sakit ini selama bertahun-tahun. Nggak cuma perasaan kita yang sensi, asam lambung yang tadinya tenang-tenang aja, ya istilah saya tenang-tenang aja, jadi kemudian bergejolak sampai naik ke atas, seperti ada rasa mengganjal di tenggorokan, sesek di dada. Saran saya, stop, jangan biarkan sakit hati menguasai dirimu lebih dalam. Buat Anda yang lagi patah hati dan mudah sakit hati, stop stalking status mantan Anda. Lanjutkan hidupmu, perbaiki kualitas diri, dan temukan pasangan baru yang bikin happy. Jangan malah mencoba diri sendiri dengan kepo. Apa kabarnya ini si doi? Bareng ngerti fotonya pakai gebetan baru, kamu malah sakit hati. Asam naik lagi, makan jadi mual. Aduh, kumat meneh. Segera alihkan pikiran depresi kita ke hal yang menyenangkan. Kalau nggak ada seorang pun yang bisa diajak curhat, tulis aja di kertas, buku, diary, blog ya, jika kamu punya blog. Karena menulis adalah salah satu terapi stres. Nah, kapan-kapan saya buat video tutorial gimana cara buat blog ya. Blog itu adalah diary online. Bisa dibuat untuk mencari tambahan uang juga, tambahan penghasilan, misalnya dengan melalui lomba blog. Selain itu, kamu juga bisa berdoa kepada Tuhan menurut iman dan kepercayaan kamu masing-masing. Karena ketika kita dekat dengan Tuhan, itu ada ketenangan dan kedamaian sejati. Percayalah, di dalam tinggal tenang terletak kekuatan kita. Saya itu udah pernah minum obat penenang dari segala macam merek. Dari dosis ringan sampai dosis tinggi. Dari harganya murah sampai harganya mahal. Tapi itu semua harus diimbangi dengan perubahan mindset, belajar mengelola hati serta pikiran, biar pengobatannya itu maksimal. Perbanyak ibadah, makin dekat sama Tuhan. Karena nggak ada ketenangan yang benar-benar bisa bikin kita tenang, kecuali hanya berada di dalam ketenangan yang Tuhan berikan. Sukacita dari Tuhan itu nggak ada duanya. Kalau kita mau sungguh-sungguh beribadah dan berdoa, pasti kita bisa merasakan dampaknya. Yang ketiga, salurkan hobi Anda. Kalau kamu suka nyanyi ya nyanyi, jangan pendam amarah dan sakit hati ya. Yang keempat, motivasi diri sendiri. Self talk, ngomong ke diri Anda sendiri. Jangan siksa dirimu dengan memendam kata-kata negatif yang orang lain lontarkan. Kita ini berhak loh dan harus bahagia. Memang fisik kita itu sedang sakit, tapi jangan sampai kita jadi ikut sakit hati. Ya, hati-hati menjaga hati biar nggak sakit hati. Maklumi saja, orang itu kan nggak pernah ngerasain sensasi GERD. Jadi hanya orang yang pernah sakit aja, dokter sama Tuhan yang ngerti ya. Belum tentu dia kalau sakit kayak kita loh bisa kuat. Kadang orang kalau ngomong itu nggak pakai dipikir loh ya, langsung ceplas-ceplos ya. Nggak peduli itu nyakitin atau enggak. Jadi kita yang harus belajar cuek. Emang sih susah banget ngelakuin itu, tapi ya dicoba aja. Saya tuh kalau sakit justru kadang malah disalahin. Jadi mau nggak mau itu jadi semangat saya buat sembuh gitu loh. Bukan karena orang terdekat kita itu tidak sayang. Saya sih sayang ya, tapi mungkin dia itu marah kalau kita itu sakit. Karena dia tuh cuma terlalu khawatir
sama keadaan kita saja. So, be positive thinking. Nggak ada orang yang mau sakit. Jika sudah terlanjur sakit, ya udah dijalani dulu. Anda tidak sendiri, meski seakan-akan Anda sendiri. Karena apa? Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Get well soon for all of you. Buat Anda yang ingin curhat privasi seputar penyakit GERD dan ingin mendapatkan motivasi tentang GERD, atau bahkan Anda ingin beli suplemen untuk membantu memperbaiki pencernaan Anda bisa WA saya di 081 915 197 153. Be happy and healthy, salam sehat, luar.